Turut merasakan apa yang saat ini tengah dirasakan oleh sang adik, Erik selaku kakak dari Jessica Iskandar nampaknya sudah begitu geram melihat motif pihak Stephen, terduga pelaku yang hingga kini turut memperpanjang masalah lewat sebuah laporan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jedar dan Vincent pada konferensi pers pada waktu yang lalu. Melihat ada laporan tersebut, Erik nampaknya telah habis kesabaran melihat sang adik yang sebagai korban justru dilaporkan balik oleh sang pelaku yang sebelumnya sudah mengakui perbuatannya. Lantas, seperti apakah bentuk pembelaan Erik melihat perlawanan dari pihak pelaku kepada sang adik yang merupakan korban penipuan yang bernilai hingga miliaran rupiah? Sebenarnya sih kan kemarin itu sudah sudah ditanggepin juga sama Jedar kan, gitu. Sebenarnya sih masalah pencemaran nama baik atau apa, sebenarnya kita pun dari pihak Jedar maunya semuanya kayak ya kalau memang salah mengakulah, ya kalau memang kamu nggak ngerasa begitu ya ngakulah, orangnya mana gitu. Sekarang si S ini mana? Pertanyaannya si S ini mana? Merasa namanya dicemarkan, merasa namanya digunakan atau dijelek-jelekin. Iya, muncul aja orangnya mana gitu. Di mana orangnya gitu. Sekarang kalau dia bilang ini ono ya muncul dulu deh gitu. Mau tahu dulu orangnya di mana gitu. Iya, minimal ada etikat baiknya. Kalau misalkan dia ngerasa kayak ngerasa dicemarin atau apa, si S ini ya harus muncul dulu gitu, karena nggak tahu apakah surat kuasa ke lawyernya itu benar apa enggak, ya kan? Apakah memang pernah terjadi tanda tangan surat kuasa, maksudnya pemindahan kuasa itu di mana? Karena kayaknya orangnya juga nggak ada. Buktinya kan kalau kita nggak tahu ya, buktinya kalau kita ikutin konferensi persnya kan tahu dia ada di Singapura. Kalau kita ikutin ya, kan dia bilang dia di Singapura kata dia. Berarti dia tahu. Kan gitu. Itu kan mengikuti dari apa yang dibilang di konferensi persnya kan? Tahu. Nah, kedua, di sini konferensi persnya kan beberapa kali udah dibayarkan. Berarti udah telah terjadi, udah terlaksanakan perjanjian gitu. Nah, kalau kita mengacu perjanjian ya, udah beberapa kali dibayarkan. Nah, berarti udah terjadi perjanjian. Nah, itu yang kita apa? Kalau menghindar nggak mungkin, karena dia kan sudah menunjuk kuasa hukum. Ya, kalaupun memang ada nantinya panggilan-panggilan baik itu di kepolisian atau nanti masuk ke ranah pengadilan ya, kita siap nanti. Masih ranah pengadilan, di mana proses pengadilan pun belum berjalan karena baru kemarin kita daftarkan. Berarti untuk proses pengadilannya nanti, kan gitu, belum saatnya. Ya, walaupun nanti ada saatnya, ya, pengadilan pun memang nanti, ya kan, akan berjalan dan nanti kita lihat lagi kan bagaimana nih keadaan dari klien kita ini. Iya, sebenarnya sih Jessica sendiri tuh udah yang nggak karuan ya gitu. Kita coba untuk kuatin sebagai keluarga, kita coba untuk kuatin, Vincent juga coba untuk kuatin, semuanya lah mencoba untuk nguatin si Jedar ini gitu. Rasanya tuh kayak teman terus nipu. Terus udah gitu, sekarang si penipu ini bilang bahwa nama dia dicemarin gitu. Sedangkan kalau memang dia ngerasa benar, muncul dong, bilang dong salahnya Jedar di mana. Kenapa saya buka suara? Ya, karena penyampaian dari saudari JI dan saudara VFF itu ya. Mereka tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kami, ya, atau tidak bersurat dulu kepada kami, atau tidak berklarifikasi dulu kepada kami, ya. Yang mana ujung-ujungnya kami juga nggak ngerti nih, kok tiba-tiba adanya laporan di Polda Metro Jaya pada saat itu, ya, di mana klien kami dilaporkan, ya, dengan adanya dugaan tindak pidana apa? Pencemaran nama baik. Penggelapan dan penipuan. Penipuan. Nah, ini kita coba sayangkan. Ya, kita
kasus. Padahal kan kalau memang adanya penggelapan dan penipuan, penggelapan yang mana? Penipuan yang mana? Dan perlu teman-teman rekan-rekan media ketahui bersama, ya. Pada saat mereka melakukan suatu ikatan, ya, perjanjian, ya, itu kan pasti adanya perjanjian kerjasama sewa menyewa, ya, yang mana pada saat itu, ya, dari pihak sana sudah menerima haknya dia, keuntungan dia dari hasil sewa menyewa mobil tersebut. Ya bukan ngerasa diputar balik lagi ya, kita udah merasa dirugikan. Jedar juga sekarang jadi repot banget loh. Dia karena kan domisili di Bali sekarang, ya kan? Dia harus ke kantor polisi, dia harus ke Jakarta, ya gitu kan. Terus udah gitu kemarin juga kayak banyak deh problemnya. Jadi saya ngerasa kesian aja gitu. Merasa dirugikan dengan adanya statement penetapan secara sepihak yang diduga dilakukan oleh Jedar dan Vincent. Kini pihak Steven terduga pelaku justru turut memberikan sebuah perlawanan lewat laporan secara perdata yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nampak yakin jika kasus ini berawal dari sebuah perjanjian atau kerjasama yang sudah sah, maka seperti inilah bentuk ketidakterimaan pihak terlapor yang merasa dirugikan secara material ataupun immaterial usai adanya statement penetapan yang dilontarkan oleh Vincent dan juga Jedar. Jadi ada nilai kerugian di sini dari klien kami, baik itu material maupun imaterial. Kan adanya suatu perjanjian yang dasarnya itu adalah kerjasama sewa menyewa. Berarti ranahnya bukan ke pidana dong, ke perdata. Kenapa dia melaporkan klien kami ke ranah pidana? Ini kita sebut sayangkan. Tapi ya kembali lagi karena haknya beliau juga untuk menyampaikan, ya kan, atau coba melaporkan, ya, ataupun yang lainnya. Kami juga di sini ya itu haknya mereka, kan gitu. Tapi intinya kami sangat menyayangkan aja terkait adanya laporan tersebut yang di Polda Metro Jaya pada saat itu. Iya, jadi kayak apa yang mereka ngomong gitu, mereka ngerasa dicemarin nama baiknya, tapi mereka juga ngaku gitu. Kalau misalkan memang merasa nggak, apa ya, kan kita kalau nggak ngerasa ngelakuin, kita fight abis-abisan. Nggak pernah gue ngelakuin itu, dia bohong, tapi dia ngaku satu, ya udah cukup gitu, satu dulu gitu, mulai satu nanti kan bisa berkembang gitu. Kalau kayak begitu ya dibuktikan aja sama pihak yang berwajib. Kita kan punya laporan, dia pun juga, tapi dia merasakan ada yang menipu di sini kan. Ya udah, kita coba dulu. Oh, dia udah ngaku nih satu. Berarti kan nggak ada yang namanya pencemaran nama baik kalau dia udah ngaku satu, gitu kan? Seharusnya kan, oh ya memang cuma ada satu. Berarti kan nipu. Si S ini kan nipu satu, ya kan? Ya udah datang dulu aja, mungkin dari satu kan bisa 11, gitu kan? Tungguin aja, gitu kan? Yang mana yang digelapkan, mobil yang mana. Sementara di perjanjian, ketika perjanjiannya di Bali disebutkan di sana itu cuma satu Mercy. Lalu timbul ujuk-ujuk setelah konferensi pers langsung katanya dirugikan 9,8 M. Nah, dan klien kami telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu haknya. Hak kami membela klien kami. Seperti apa? Membela klien kami, itu hak kami kan, membela klien kami. Dan itulah yang kami perjuangkan pertama ini. Kita harus buktikan. Balik lagi, yang bermasalah ini kan ada dua pihak, ya kan? Pihak satu punya bukti, pihak satu juga punya bukti, gitu kan? Kalau yang satu masih mencari, ya pakai aja dulu buktinya Jedar. Jedar mah buktinya lengkap banget, gitu. Makanya kan kalau misalkan sekarang kita nungguin dia nyari kan, kita juga punya deadline gitu kan. Uang ini kalau misalkan ditaruh di bank lah, anggap itu kan berbunga. Ini sekarang ditipu bagaimana sama si S, ya kan? Nggak bisa tanggung jawab gitu.